Baik, selamat sore ya semuanya rekan-rekan dari media. Jadi pada saat ini kami telah mendampingi dari istri Pak Kerdin Sandi, dan di sini ada ayahnya dari Pak Kerdin Sandi yang merupakan korban dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan juga TPPU cuci uang yang saat ini sedang digelar dengan perkara nomor 291 dan 292 PIT B 2025 PN Jakarta Pusat. Ya, dengan terdakwa yang dihadirkan adalah Rohmat dan Aris. Ya, di mana Aris adalah pegawai daripada Maybank dan Rohmat juga salah satu tersangka yang juga telah melakukan dugaan penipuan terhadap klien kami almarhum Pak Kerdin Sandi. Ya, sehingga Pak Kerdin Sandi mengalami kerugian yang jauh lebih besar daripada 30 miliar. Karena masih ada kerugian bisnis dan lain-lain. Selain itu ada nyawa yang tidak bisa dinilai dengan apapun, ya. Dan seperti saudara ketahui, pada saat Pak Ken meninggal itu meninggalkan anak 2 orang usia 1,5 dan 3 tahun, ya, dan seorang istri yang mana beliau adalah tulang punggung keluarga, ya. Nah, di sini kami masih kecewa karena dalam persidangan hari ini yang jadi terdakwa itu cuman Aris dan Rohmat, ya, karena Maybank dengan dasar perjanjian kredit, ya, perjanjian kredit yang diduga tidak benar karena ada pengakuan dari Rohmat sendiri bahwa istrinya tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Itu yang kami tahu. Jadi perjanjian kredit itu bahkan ditandatangan oleh Rohmat katanya, ya, kepada rekening perjanjian kredit Surmaningsih yang tidak pernah sekali lagi tidak pernah diketahui oleh Pak almarhum Kerdin Sandi. Ya, jadi di sini yang kami pertanyakan, para pihak yang ikut tanda tangan perjanjian kredit itu kemana? Kenapa dia yang menurut kami diduga kuat juga bisa berpotensi jadi tersangka? Ya, kemudian Maybank dengan dasar perjanjian kredit yang sebabnya tidak halal sudah menarik dana 30M. Ya, dan di situ otomatis masuk dalam lingkaran bisnis Maybank. Tentu ada dugaan TPPU cuci uang yang dilakukan oleh Maybank beserta jajarannya yang tadi saya sampaikan, dan di sini juga ada atasan yang disebut-sebut Pak Anir yang sering Pak Ken juga telepon, di mana Pak Anir seringkali menenangkan Pak Ken, almarhum Pak Ken begitu menyatakan tenang, dana aman, padahal dana ditarik. Ya, dan kami pada saat menyampaikan adanya dugaan penipuan, dugaan laporan yang isinya tidak benar, klien kami sudah menyurati Maybank menyampaikan, dan dana waktu itu 30M masih ada di rekening Rohmat. Ya, atas dasar apa Maybank bisa memberikan dana perjanjian kredit kepada Surmaningsih yang ternyata menurut pengakuan suaminya sendiri Rohmat tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Dan kami mau tanya, apakah Surmaningsih dicek dan masuk dalam kualifikasi penilaian yang layak untuk diberikan kredit apabila dia hanya ibu rumah tangga? Ya, bagaimana mungkin orang yang katanya nggak pernah tanda tangan perjanjian kredit bisa diberikan kredit, dan uang 30M diduga kuat dicairkan melalui perjanjian kredit yang tidak sah tersebut, yang harus batal demi hukum. Ya, jadi kami minta di sini mohon bantuan para netizen, masyarakat luas dan sebagainya, ya, tolong ya kawal kasus ini demi keadilan untuk almarhum Pak Kerdin Sandi, dan kami mohon supaya tersangka ini dapat dihukum dengan seberat-beratnya, ya, baik Pak Aris maupun Pak Rohmat, dan kami mohon supaya bisa ada tersangka-tersangka yang lain. Ya, sekian, terima kasih. Diterima. Saya minta di pengadilan dihukum seadil-adilnya, dan saya tidak habis pikir kenapa cuma Aris sama Rohmat aja yang diadili, sedangkan masih banyak di belakang itu yang setahu saya lihat dari kasus harusnya ada beberapa orang lagi yang harus terbawa. Mudah-mudahan ke depan pengadil bisa ada keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Oke, ini tambahan acara hari ini pemeriksaan saksi. Ya, jadi di sini akan diperiksa saksi yaitu ahli waris Pak Kerdin Sandi selaku lapor karena beliau sudah meninggal, sehingga otomatis
yang akan hadir di sini adalah istri dari almarhum Pak Ken, yaitu Ibu Steffi Grace. Ya, selain itu juga ada saksi-saksi lain yang sangat mengetahui tentang duduk persoalan ini, yaitu Ibu Yusi dan Pak Mardi ya. Jadi kami berharap juga mudah-mudahan dari saksi-saksi ini dapat lebih membuka duduk dan terangnya masalah yang menimpa almarhum Ken Sandi.